Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. Hadirin sekalian, ikhwani wa akhwati fillah, sepanjang kehidupan masih berjalan dan sepanjang agama kita pakai, sepanjang itu juga permusuhan, konflik ideologi terus bermunculan. Ini termasuk sunnatullah yang Allah mengatakan, wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwan syayatinal insi wal jin yuhi ba'duhum ila ba'din zukhrufal qawli ghurura. Demikianlah senantiasa saya jadikan musuh-musuh bagi para nabi dari kalangan syaitan, jin dan manusia, satu dengan yang lainnya memberikan inspirasi penyesatan dan kesesatan. Makanya wajar kesesatan itu melahirkan kesesatan, kemaksiatan melahirkan kemaksiatan, bahkan kadang-kadang anak pinaknya lebih bahaya daripada induknya. Kalau kita membaca pernyataan kalangan barat dan non-muslim, sedikit saja bagaimana komentar mereka tentang Islam menunjukkan permusuhan itu masih ada dan terus ada. Semenjak jatuhnya Andalusia, kemudian saat itu Eropa mencanangkan penetrasi ke negara-negara Islam, sehingga menggulirkan jargon imperialisme yang membawa pesan politik belah bambu. Sebagian umat diangkat, sebagiannya diinjek supaya terus berkuasa. Akhirnya Italia menguasai Libya, Perancis menjajah Aljazair, Inggris menguasai India, dan Belanda menguasai Asia Tenggara, terutama Indonesia. Ini semuanya diilhami oleh satu permusuhan dan fobi terhadap Islam, yang terinspirasi tadi, yuhi ba'duhum ila ba'din zukhrufal qawli ghurura, terinspirasi oleh ide, gagasan, teori tokoh-tokoh mereka. Contoh saja saya angkat statement yang digulirkan oleh Gladstone, salah satu Perdana Menteri Inggris.
Dia mengatakan, "Madama hadzal Qur'anu mawjudan fi aidil muslimin falan tastati'a uruba as-saytarah 'ala asy-syarq." Kata dia, selagi Al-Quran ini masih ada di tangan kaum muslimin, maka jangan bermimpi Eropa bisa menguasai dataran timur. Jelas, kebencian mereka bukan karena Arabnya. Kebencian mereka bukan karena manusia-manusia tersebut memiliki kekuatan lebih. Kebencian mereka terhadap kelebihan Al-Quran, terhadap kelebihan Islam. Satu lagi tokoh komunis yang berasal dari Uzbekistan, Kenzil, mengatakan, minal mustahil, suatu hal yang mustahil, tasbitus syu'iyah, untuk mengokohkan syu'iyah, yaitu sosialis komunis, qabla sahqil Islam, sebelum melumatkan Islam, sebelum membumi hanguskan Islam. Dan pernyataan ini bukan hanya tinta emas yang tergores di kertas-kertas di buku-buku mereka, tapi sejarah membuktikan. Lihat bagaimana pengusiran besar-besaran dari dataran Rusia, orang-orang muslim akhirnya banyak hijrah ke Timur Tengah, termasuk Saudi, termasuk orang-orang Albania. Kenapa banyak di Arab? Kemudian kenapa ada peristiwa kemanusiaan, tragedi kemanusiaan Herzegovina, Bosnia? Kenapa ada tragedi kemanusiaan yang ada di Myanmar? Kenapa ada tragedi kemanusiaan di daerah Palestina dan juga di daerah-daerah yang notabene mereka anggap itu Islam yang kuat? Ini dikuatkan lagi oleh salah satu misionaris yang mengatakan, innal quwwatal kaminah fil Islam, kekuatan yang ada di dalam Islam itulah yang menjadi pagar kuat menyebarnya agama Kristiani di negara-negara timur. Walladzi akhda'at bil bilad allati kanat khadi'atan linasraniyah, dan akhirnya mereka menguasai negara-negara yang dulunya dikuasai oleh Nasraniyah. Ketakutan mereka bukan tanpa dasar. Antum perhatikan sejarah bagaimana negara-negara yang memang dulunya milik mereka akhirnya menjadi muslim, seperti daerah Fatani Thailand, seperti daerah Myanmar, seperti daerah Filipina, sampai ibu kotanya namanya Amanullah. Kemudian karena lidahnya lidahnya Filipina dengan bahasa Tagalognya Manila. Kemudian terjadi penetrasi yang habis-habisan, yang dulunya campa 95% bahkan lebih umat Islam, sekarang tinggal 1%, dan gak main-main. Campa yang sekarang menjadi negara Kamboja menjadi komunis tulen. Nah, yang sedang digarap dan sedang menjadi target adalah Indonesia. Yang dikatakan oleh Ben Gurion, salah satu perdana menteri Bani Israel, siapa itu? Yahudi. Jadi salah satu perdana menteri Yahudi mengatakan, sesungguhnya yang paling kita takutin adalah munculnya Muhammad baru di Jazirah Arabia.
Makanya mereka dengan cara politik belah bambu. Yang Syiah diangkat, yang Wahabi diinjek. Dengan politik belah bambu, satu negara dibela, tapi negara yang lainnya dimusuhin di negara Arab. Yang notabene menjadi target utama kalau di Jazirah Arab, Saudi, Kuwait, dan negara-negara yang menjadi basis ahli sunnah. Nah, sementara di Asia Timur, terutama Asia Tenggara, yang menjadi target utama adalah Indonesia. Kenapa? Karena mayoritas. Dan sejarah membuktikan, sejarah mengajari kepada kita bagaimana kegagalan imperialisme dari mulai Portugis akhirnya terhempas, terusir dari Indonesia berkat semangat jihadnya kaum muslimin. Kemudian akhirnya Belanda terusir juga berkat kesungguhan umat Islam di dalam mengamalkan dinul Islam. Disusul lagi Jepang kocar-kacir karena semangatnya pemuda yang mengenjotkan heroics atas dasar din, atas dasar Islam. Dan pada akhirnya kemerdekaan pun asasnya di batang tubuh Pancasila berkat rahmat Allah. Dan kemudian di sana bagi umat Islam untuk mengamalkan din Islamnya yang akhirnya dengan kompromi dan tolerannya umat Islam silahkan dihapus. Dengan demikian hadirin sekalian, kalau kita menengok sejarah sedikit ke belakang, sejak mulai Diwoto Cengkar kalah, ini Raja Jawa asli yang kekuasaannya Sumatera, Jawa sampai Bali. Itu dulu dikatakan Jawa semua karena belum terputus. Karena Jawa Sumatera itu terputus tahun 1209. Terus kemudian terjadi ledakan lagi 1293. Terakhir puncaknya Krakatau habis, bahkan tinggal sedikit tahun 1882. Terpisahlah total Sumatera dengan Jawa. Kemudian pada saat itu juga tahun 1200-an Bali dengan Jawa putus karena gempa. Dan nanti akan putus Jawa Tengah sama Jawa Timur. Yang hilang Jawa Tengahnya. Kan Rasulullah mengatakan nanti akan terjadi gempa besar di barat, gempa besar di mana? Di timur, dan gempa besar di Jazirah Arabia. Itu. Dan kecenderungannya daerah mana saja yang paling subur itu yang paling duluan hilang. Masya Allah, hikmah. Negara itu kalau batu-batuan awet. Makanya yang bertahan Saudi sampai Syam. Nanti manusia digiring terakhir api dari Yaman kemana? Kemana? Ya, kemana mas? Ke Brebes. Subhanallah. Ke Syam ya ikhwan. Ke Syam. Ya, Allahu Akbar. Nah, proses di Indonesia penjajahan itu sudah masuk ke jilid 4. Pertama, menjajah, mengambil harta. Kemudian dibawa ke negara Eropa, Amerika, diinvestasikan. Hasil investasinya jilid yang ketiga untuk menyekolahkan anak-anak muslim. Senang. Orang kita itu yang penting keren, naik motor mulu. Senang udah. Dikasih pesawat, dikasih fasilitas mewah, syukur-syukur ada akhwatnya. Lihat, kenapa ribuan mereka berbondong-bondong ke Iran? Karena masalahnya dolar, keduanya mut'ah, yang ketiganya memang anak itu nggak tahu Syiah. Ini sama.
Mereka disekolahkan dengan harapan ketika pulang ke negerinya membantu imperialisme untuk melempengkan program berikutnya. Karena kalau yang menghujat Islam namanya Thomas, Antonius, dan yang lainnya, gak bakal didengar orang Madura, gak akan bakal digubris, bahkan mungkin disembelih orang Jawa Timur. Tapi kalau yang ngomong Abdul Khalik, Abdul Rahman, Fathur Rahman, Abdullah, oh silahkan. Itu hanyalah perbedaan istihadiyah, kita hargai karena itu adalah Islam rahmatan lil alamin. Nah, sehingga hadirin sekalian, apapun penyimpangan, distorsi Islam selalu di-cover dengan istilah rahmatan lil alamin. Lempeng. Ya. Sekarang untuk melihat kalimat rahmatan lil alamin itu untuk apa? Untuk menjustis orang yang tidak setia terhadap agamanya. Orang tidak jilbaban, Islam rahmatan lil alamin. Orang sekarang bermuamalah riba, rentenir, rahmatan lil alamin. Orang sekarang ini pindah agama 1 hari 2, 3 kali, rahmatan lil alamin. Bahkan laki nikah sama laki, rahmatan lil alamin. Perempuan kawin sama perempuan, rahmatan lil alamin. Sementara yang setia menjalankan Islam diantem apa Pak? Siapa yang sekarang ini pakai jilbab besar, waduh, istrinya teroris. Jenggotnya panjang, Masya Allah, ini terlalu kaku kolot. Kalau sekarang melihat orang rajin keluar masjid, dikatakan orang ini perlu dicurigai. Kita sekarang orang membawa nilai-nilai Islam ke rapat RT RW lurah, jangan bawa-bawa agama ke dalam masalah urusan dunia. Kamu fanatis banget sih kamu ini. Jadi itu. Jadi hadirin sekalian, orang yang ingin membawa pengaruh Islam ke dalam bisnisnya, ekonominya, dan juga politik sosialnya dituduh Islam Puritan. Sementara mereka-mereka yang sekarang ini copot lepas dan seenaknya menghujat Islam, dikatakan Islam moderat, Islam toleran, Islam rahmatan lil alamin. Sekarang saya ingin cuplik sedikit pernyataan mereka memaknai Islam Nusantara. Jadi Islam Nusantara itu, untuk menjadi Nusantara harus bisa membuktikan 6 rukunnya. Rukun 6 Islam Nusantara. Ya. Rukun imannya Islam Nusantara ya. Rukun iman Islam Nusantara ada 6. Dan ini nanti kita kupas. Sebelum saya kupas, saya tadi jelaskan di Woto Cengkar. Putus tadi. Hadirin sekalian, setelah tahun 78 Masehi, maka kerajaan Medangkawulan yang disinyalir oleh ahli sejarah adanya antara Purwadadi dengan Bluro diserang oleh Aji Saka. Aji Saka itu dari India, anaknya Nawasaka. Pada saat itulah setelah memenangkan pertarungan, dia masuk dari dataran India ujung sampai Bali. Kok ini pulau Dawa banget? Sejak itulah disebut dengan Jawa. J itu kan kalau di dalam tulisan dulu kan D, Dawa. Ya itu, Dawa. Itu. Sehingga orang ngomong sekarang Jawa. Akhirnya dia juga meletakkan kalender Saka, tahun Saka, dan dihitung Masehi ditambah 70, ditambah ya 78. Itu bedanya. Tuh. Karena satunya itu tahun 78 Masehi.
Dan disinyalir oleh sebagian ahli sejarah sejak 68 sudah menjajah, sudah melakukan lawatan perang dan resmi mendirikan negara Mataram Hindu yang akhirnya menetap, yang awalnya pindah-pindah dan akhirnya menetap di Klaten yang disebut dengan Mataram. Jadi bukan Mataram Lombok. Mataram itu meliputi daerah Klaten, Jogja, itu Mataram. Akhirnya jatuhlah tahun 1032 diserang oleh Sriwijaya dari Palembang, yang menghasilkan dua karya Borobudur sama Prambanan. Yang Prambanan dibikin tahun berapa? Ya pasti. Ya kalau apalagi begini, tahunnya lahirnya Nabi Muhammad aja ngeblank, ya. Jadi dibikin tahun 859. Kemudian akhirnya dijajah serang oleh Sriwijaya, dan Sriwijaya itu kuat karena maritimnya. Sehingga daerah taklukannya itu sampai Singapura, Malaysia dan yang lainnya. Makanya orang-orang sejarah Arab mengenalnya Sarbajah atau Sriwijaya. Akhirnya kekuasaan Hindu dibawa lari oleh orang-orang Hindu ke Surabaya, mendirikanlah kekuasaan Kahuripan, sampai akhirnya Raja Udayana Bali menikah dengan Mahendra Datta, salah satu perempuan turunan bangsawan Surabaya. Lahirlah anak namanya Erlangga. Ada orang Surabaya enggak? Ya. Pada zaman Erlangga ini puncak kejayaan kerajaan Nusantara. Namun dia dirundung konflik hegemoni kekuasaan yang akhirnya harus memecah dua kekuasaan menjadi Jenggala sama Panjalu, yaitu Surabaya. Meliputin Surabaya, Malang, Madiun. Terus kemudian Jenggala, Kediri dan yang lainnya. Kemudian hadirin sekalian, akhirnya muncullah kerajaan Singosari. Puncak kejayaannya pada zaman Kertanegara. Beda dengan Kartanegara. Kalau Kartanegara itu Kutai, Kalimantan. Kalau Jawa Timur yang memotong telinganya utusan Genghis Khan, Kublai Khan, siapa? Kertanegara. Utusannya dipotong. Karena apa? Utusan China datang untuk meminta daerah kekuasaan Nusantara yang sekarang dipimpin oleh Kertanegara Singosari takluk di bawah China. Oh, enak aja, langsung kowe aja macam-macam, ya. Wong Cina teko, kan gitu. Nguasai aku, ya kan gitu. Sombong banget kowe le, gitu kan. Langsung Rinyo gunting langsung copot, ya. Pulang itu Masya Allah, ya. Utusannya itu meringis-meringis kesakitan, sampai akhirnya dia marah pada saat konflik. Dikirimkanlah 20.000 pasukan dari China untuk menggebuk, menghancurkan Kertanegara. Naasnya Kertanegara pada saat itu sedang mengalami konflik agama, di mana pertikaian antara Siwa Buddha, animisme mewakili Jawa, Buddha Hindu, konflik. Akhirnya Kertanegara bikin agama, satu agama, tiga kitab suci atau tiga agama dioplos jadi satu, namanya agama Siwa Buddha. Siwa mewakili Hindu, Buddha, Jawa animisme. Itu makanya sejak itulah muncul adonan agama, oplosan agama alias liberalisme. Jadi penggagas pertama kali liberalisme di Indonesia itu Kertanegara. Ulil Absor mah anak cucunya. Itu baru kemarin tuh, itu mah cari duit dia. Tuh. Nah, akhirnya naasnya orang Hindu nggak suka agamanya dioplos, orang Buddha juga nggak suka agamanya dioplos, apalagi orang Jawa yang merasa tanah tumpah darahku.
Agama yang paling utama adalah agama Jawa. Animisme, enggak bisa. Hindu jajah, Buddha itu penjajah, pulang kampung. Nah, gitu. Akhirnya ketika saat diserang oleh China, malah orang-orang Hindu Buddha ini membantui Cina. Akhirnya terbunuhlah Kertanegara. Nah, pada saat itu berdiri kerajaan namanya Kediri. Tidak selang lama, karena merasa Kediri ini adalah pengkhianat, yaitu Jayakatwang. Karena saat Kertanegara diserang, Jayakatwang malah bantu China. Akhirnya pada saat berkuasa Jayakatwang, diseranglah Raden Wijaya yang dulu adalah panglima besarnya Singosari. Dengan serangan itu akhirnya Jayakatwang kalah, maka berdirilah Majapahit. Itu. Ini kayak belajar IPS jadinya. Gimana Pak? Diterusin nggak Pak? Nah ini kan Islam Nusantara, anak cerita Nusantara dulu. Ya nanti baru ketemu usus buntunya itu ketemu nanti. Ya pasti ketemu nanti. Nah, hadirin sekalian, zaman kejayaan Majapahit semua ahli sejarah tahu ketika Raja Hayam Wuruk. Wah, julukannya aja hebat. Hayam berarti ayam, wuruk terpelajar. Waduh, ayam diwurui, kan gitu. Nah itu kan jarang ada ayam wuruan, yaitu ayam berpendidikan, cerdas, ahli strategi. Sampai kalau kita baca kitab tulisan sarjana pada saat itu namanya Empu Prapanca. Tapi sampai sekarang siapa Empu Prapanca ini nggak ada yang tahu. Menulis buku namanya Negara Kertagama. Kekuasaan dari timur barat sampai Malaysia, Filipina, Singapura di bawah kekuasaan Hayam Wuruk dengan Patih Gajah Madanya. Kemudian akhirnya Gajah Mada meninggal tahun 1432 dan juga akhirnya Gajah Mada juga meninggal dunia tahun 46-nya, maka sudah mulai surut. Apalagi ketika itu terjadi perang Paregreg. Apa itu perang Paregreg? Perang saudara yang tidak ada jelas kalah menangnya dan terjadi berkali-kali. Siapa? Tidak lain adalah Wikrawardhana dengan Wirabumi. Yang Wirabumi ini tidak lain adalah Brawijaya V yang disinyalir oleh ahli sejarah nanti melahirkan dari turunan China Raden Patah. Kemudian Wikrawardhana adalah berkuasanya di Mojopahit yang tidak lain Mojokerto, sementara Wirabumi di daerah Blambangan. Terjadilah perang. Nah, pada saat itulah tadi 1338 itu matinya Hayam Wuruk, matinya Gajah Mada, sementara Hayam Wuruk 1346. Nah, di sekalian datanglah utusan untuk membantu dakwah yang sebelumnya sudah ada datang, dan bahkan menurut dokumen Salakanagara. Salakanagara ini satu negara yang sudah terpengaruh dengan peradaban Arab, bahkan banyak tulisan-tulisan kosakata Arab, karena memang orang Arab sebelum Islam pun sudah datang ke sini untuk mencari komoditas, terutama yang dicari di daerah Barus namanya kapur. Bahkan hadirin sekalian, kalau kita lihat di Arab yakin nggak ada kapur? Nggak mungkin. Jangankan kapur itu tumbuh, Masya Allah Pak. Sekarang pohon yang paling betah air aja nggak bisa hidup di Mekah, apalagi kapur. Dan kapur itu hanya ada di beberapa daerah timur, terutama yang terbaik adalah dari Barus. Sehingga salah seorang ahli geografi Yunani namanya Batalmus, ketika membuat peta, di sana sudah disebutkan daerah Baroza. Sebelum ada istilah Nusantara, apalagi Indonesia baru kemarin. Nah, hadirin sekalian, disinilah menunjukkan
ada kaitannya. Rasulullah ayat kan, Al-Quran kan menjelaskan orang Arab itu biasa rihlatas syita'i wassaib, mengadakan lawatan dagang ke Syam, ke Yaman, ya kan? Sebelum Islam, sebelum Rasulullah diutus, rihlatas syita'i ke Yaman, as-saif ke Syam, dan disinyalir di antara mereka ada yang langsung, ya, melalui daratan. Kalau daratan berarti dia dari mulai Syam, kemudian ke timur sampai India, sampai akhirnya Sumatera. Itu kalau melalui daratan. Ada yang juga pakai laut, ya, dari mulai lautan Mediterania, kemudian setelah itu ke Cina Selatan sampai ke Indonesia. Ada juga lewat selatan berarti dia Laut Merah, kemudian Yaman sampai akhirnya ke Aceh. Ini adalah jalur sutra orang-orang Arab datang ke Indonesia, Persia, dan juga yang lainnya. Nah, ini sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya diutuslah namanya Maulana Malik Ibrahim. Disinyalir oleh banyak ahli sejarah, ada yang mengatakan langsung dari Turki, ada yang dari Arab, tapi menurut beberapa ahli sejarah seperti Ridwan Saidi yang mengatakan bahwa yang benar Maulana Malik Ibrahim ini yang juga disebutkan oleh Tom Raffles, dia itu aslinya Champa, yang memang ditentukan oleh Raja Turki, karena memang Champa, Thailand itu semuanya dulu di bawah kekuasaan Turki, semuanya Muslim dan mayoritas Muslim, dan ketika itu yang paling berkuasa adalah Turki, semua kiblatnya ke sana. Kenapa pilih dia? Kenapa disinyalir dari daerah situ? Ya, bahkan teori yang mengatakan Maulana Malik Ibrahim itu datang dari Turki itu tidak benar, karena terkendala oleh bahasa. Pak, sekarang orang Turki mana yang langsung ke Jawa langsung ngomong Jawa? Ayo. Sementara dakwah mendekatin orang harus pakai dialek. Tidak mungkin. Dia hanya tiap hari terus nerjemah, itu daurah 3 hari boleh, ya kan? Syekh didatangkan ke dari Saudi, dari ini terjemah, oke, itu sehari 2 hari, seminggu 2 minggu. Ini datang dari 1404 ini Masehi sampai 1419 akhirnya Syekh Maulana Malik Ibrahim meninggal dunia. Tapi sebelumnya diri sekalian ini menunjukkan bahwa sudah ada pelancongan yang datang dari Timur Tengah. Di daerah Leran Gresik itu ada makam namanya Fatimah binti Maimun bin Ibadullah. Tertulis tahun 475 Hijriah atau tahun 1083 Hijriah. Ini Masehi. Ini artinya ini kuburan siapa? Kalau dilihat panjangnya itu hampir 2 meter, Pak. Gak mungkin ada orang Indonesia yang punya posturnya hampir 2 meter. Disinyalir dari Palestina. Dan analisa yang kedua, ini bukan orang Jawa. Ada hari gitu zaman itu ada orang Jawa namanya keren. Fatimah bin Maimun bin Hibatullah. Keren banget. Paling banter bejo ngatno ngadimin kan? Ya kan? Ya enggak? Ya enggak? Paling banter kalau laki perempuan paling poniam, ngatmi, itu paling keren ya Suratman lah. Itu kan perpaduan antara Inggris dengan Jawa. Itu baru-baru aja nama-nama yang perpaduan antara Inggris Jawa itu. Dan itu orang-orang Jawa ingin supaya tafaul ya, optimis. Supaya anaknya nanti pinter kerja di kantor pos dinamakan Suratman. Ya, tuh. Nah iya, betul. Saya nggak ngarang. Supaya anaknya nanti pinter bercocok tanam bunga dinamakan Nurman, gitu kan gitu. Nurman. Supaya anaknya pinter naik kuda dinamakan Dilman. Ini parah ini ya. Supaya nanti bisa naik mobil bagus dikasih nama Karman. Loh kan, Masya Allah. Orang Jawa itu udah keren-keren banget. Tapi itu baru-baru kemarin ada orang dikasihkan nama Karman, Suratman itu.
Dan supaya dia menjadi tukang cukur terkenal Poniman. Nah itu kan gitu. Poniman. Itu jadi nama-nama optimis. Nah apalagi Pak, kalau Fatimah binti Maimun bin Hibatullah, ini berarti kakeknya itu sudah nama bagus, Hibatullah, nggak mungkin. Apalagi orang-orang Jawa ketika itu belum banyak yang masuk Islam. Berarti ini sangat meyakinkan kalau dia dari Palestina, minimal Syam, Timur Tengah. Karena postur tubuhnya sangat cocok orang-orang Palestina yang tinggi. Nah hadirin sekalian, akhirnya perang Paregreg itu menentukan kejatuhan Mojopahit. Tepatnya pada saat Girindra Wardana yang culas merebut kekuasaan dari Wikrawardana setelah mengalahkan Wirahbumi. Ya, kemudian pada saat itu kerajaan dipindah ke Kediri, tapi anehnya dia masih menamakan Brawijaya VI. Kemudian akhirnya diserang lagi oleh Raden Udoro yang dulu awalnya adalah panglimanya, terakhirnya Udoro inilah yang menjadi Raja Mojopahit terakhir yang akhirnya diperangi, dikalahkan oleh Sunan Kudus yang diangkat oleh Raden Patah untuk menjadi panglima perang. Pada saat itu tepatnya 1475, Demak Bintoro sudah mulai berkilau. Bahkan sudah mulai dikenal dengan pesantrennya dan kekuasaan politiknya. Resminya akhirnya tahun 1518 Demak Bintoro menobatkan menjadi kesultanan dan khalifah pertamanya yang memiliki nama Senopati Ngabdurrahman. Karena orang Jawa nggak bisa ngomong Abdurrahman, jadi Ngabdurrahman. Ya, Raden Patah menjadi penguasa pertama di Jawa dengan sistem kesultanan Islam. Pada saat itulah gencar melakukan lawatan perang dan jihad yang akhirnya timur barat masuk Islam. Bahkan lebih gencar lagi ketika pada anaknya Patiunus, tapi akhirnya dia meninggal dunia yang disebut dengan julukan Pangeran Sabranglor. Kemudian setelah itu diganti oleh adiknya yaitu Trenggono. Nah, hadirin sekalian, disinilah sudah mulai konflik. Terjadilah mulai terbelah. Ada wali-wali yang berpihak kepada Islam Muti'ah, yaitu Puritan, yaitu yang komitmen memegang ajaran-ajaran wali Arab yang dibawa oleh Syekh Maulana Malik Ibrahim, kemudian dilanjutkan oleh Sunan Ampel, kemudian dilanjutkan oleh Sunan Giri. Nah, pada era Sunan Giri inilah sudah mulai banyak wali-wali lokal yang masuk ke barisan wali. Yang pertama kali dari kalangan bangsawan adalah Sunan Kalijogo, kemudian masuk lagi Kiai Butuh, Kiai Ngerang sama Kiai terusin sendiri Pak. Ya. Inilah akhirnya membawa ajaran sinkritis. Apa itu sinkritis? Yaitu ajaran memadukan antara Arab dengan Jawa. Enggak boleh Arab banget, tapi enggak boleh juga Jawa banget. Tapi akhirnya dengan masuknya kalangan bangsawan yang kejawennya kental, ternyata Islam bukan mengislamkan Jawa, tapi Jawa mengislamkan agama Islam. Yang ada bukan mengislamkan Jawa, tetapi yang ada adalah menjawakan Islam. Jawanisasi. Maka muncul pada saat itu guliran mistik kejawen semakin kental. Apalagi dengan perebutan kekuasaan yang akhirnya Prawoto terbunuh karena dicurigai yang membunuh adalah Haryo Penangsang. Haryo Penangsang ini adalah angkatan Sunan Kudus dan dia termasuk memihak Islam Muti'ah, Islam Puritan, Islam yang murni. Akhirnya untuk menghindari dari hiruk pikuk kejawen, maka dia merelakan diri untuk membuat dakwah, basis dakwahnya di Bojonegoro dan di daerah Blora. Di sanalah mendirikan namanya Kadipaten Jipang dengan bupati pertamanya Haryo Penangsang, tapi tidak mau takluk kepada kekuasaan yang sudah mulai terjadi distorsi. Nah, yang lebih parah lagi, setelah terjadi ricuh, maka akhirnya
Hadiwijaya dengan julukan Joko Tingkir bisa mengalahkan Haryo Penangsang dengan akal-akalan yang dibedani oleh Ki Pamanahan, Juru Mertani, sama Nyai Kaliamat. 3 orang inilah bersekongkol untuk menghabisi Haryo Penangsang yang sebetulnya pewaris utama Demak ketika itu. Kenapa? Karena Joko Tingkir ini jatuhnya cuma menantunya Trenggono. Sementara Haryo Penangsang ini anak turun yang segar bangsawan. Makanya dari situlah terjadi pertikaian Islam Abangan, Islam Putihan. Akhirnya terbunuhlah Haryo Penangsang. Ya, yang akhirnya dia itu anaknya Surohnyoto. Surohnyoto itu juga aliran putih. Kemudian terbunuh di pinggir sungai Solo, makanya dikatakan Pangeran Sedo Lepen, yaitu pangeran yang mati di sungai, Pangeran Sedo Lepen. Itu kalau antum baca di sejarah ada Pangeran Sedo Lepen, ya dia. Ya. Sejak itulah inilah termasuk kesalahan ijtihad politiknya Sunan Kalijogo. Dia mengizinkan Hadiwijaya atau Joko Tingkir alias Joko Tingkir, dan Joko Tingkir ini adalah anaknya Kiai Pengging yaitu Kebo Kenongo yang disinyalir adalah masih ada turunan Mojopahit, mengizinkan untuk memindah kekuasaan Demak ke Pajang yaitu daerah pedalaman. Ini musibah politik, ekonomi dan strategi. Kenapa? Karena kalau di daerah pinggiran Demak jelas sudah perkotaan, sudah lama dikenal dunia, dan strategi maritim plus juga pertanian terpadukan. Tapi kalau ke pelosok, maka di sini hanyalah tinggal pertanian, maka maritimnya akan lemah, dan betul pemasukan negara merosot, dan akhirnya kekuasaan negara terongrong karena tidak memiliki basis kekuasaan maritim. Sementara daerah-daerah negara-negara lain, raja-raja lain membasiskan kekuatan maritimnya. Dan pada saat itulah ini Islam Nusantara sudah mulai dicanangkan. Ini yang dimaksud Islam Nusantara. Jadi saya tadi ABC itu baru ini mulai judulnya, tapi waktunya udah habis. Ya, dan nanti kita sampaikan tahun depan. Jadi hadirin sekalian, Hadiwijaya dengan Joko Tingkirnya, kenapa dikatakan Tingkir? Karena bapaknya setelah dibunuh hukum oleh Wali Songo karena dia menggulirkan Manunggaling Kawula Gusti, dan disinyalir dia akan melakukan bughot alias kudeta kerajaan Demak, maka dicium oleh wali ketika itu Sunan Kudus, diputuskan untuk dihukum mati. Bersama nasibnya seperti gurunya yaitu Syekh Siti Jenar. Ini murid kesayangannya Siti Jenar. Nah, akhirnya sejak terbunuh anaknya kecil dipelihara oleh Ki Tingkir di daerah Tingkir. Nah, sejak itulah dia dikatakan Joko Tingkir. Cuma di sana maaf, ada bumbu-bumbu horornya. Katanya Joko Tingkir itu turunannya Joko Tarub. Joko Tarub ini adalah disinyalir dia pernah menikahi bidadari yang kesasar di dunia. Dia ceritanya ada bidadari 7 yang datang ke dunia mandi di daerah Telaga, daerah dekat Jepara. Di sanalah ada bidadari mandi 7 di Telaga. Kemudian salah satu di antara bidadari itu bajunya dicolong sama Joko Tarub. Walhasil setelah habis mandi, ceritanya yang bajunya utuh bisa balik ke langit, yang nggak punya baju nggak bisa terbang ke langit. Ya. Nah ini antum kan kenal ya. Itu. Walhasil bidadari yang kasihan nggak bisa balik lagi ke alamnya. Ngapain juga bidadari mandi ke Telaga Jawa, kudikan kabeh. Makanya kalau kita membaca sejarah Babat itu Pak, setengah wayang, setengah dongeng, setengah alam dewa. Akhirnya pada saat itu sang putri bidadari mengeluarkan sayembara, siapa saja yang bisa mengembalikan baju saya atau ngasih baju saya, maka saya akan, kalau laki jadikan suami, kalau perempuan saya akan jadikan saudara saya paling dekat. Ternyata
Joko Tarub untuk membawain baju. Tapi ternyata baju nggak asli, karena Joko Tarub ternyata tidak orang bodoh-bodoh banget. Ini kalau saya kasih baju yang asli, terbang lagi ke langit. Nggak jadi istri saya kasih baju asli mirip-mirip, baju palsu mirip-mirip, yang baju aslinya disimpan di lumbung padi. Maka pada saat itu Nyai Joko Tarub sedang masak, ya, masak ketika itu dibantui oleh sang bidadari tersebut, yang awalnya sudah dilarang jangan ikut-ikutan. Ternyata dia ikut ambil berasnya, ambil padinya. Ternyata ditemukan baju dia yang asli. Dipakailah setelah itu. Maka dia terbang akhirnya meninggalkan Joko Tarub ke kayangan, ke surga lagi. Gigit jarilah Joko Tarub kehilangan istri cantiknya. Tapi dia ditinggalin anak namanya Joko Tingkir ini. Namanya Ki Pengging. Kepengging akhirnya punya anak Joko Tingkir. Ini ketoprak, ya Mas ya. Hadirin sekalian, kita kembali lagi ke Hadiwijoyo. Hadiwijoyo yang memiliki julukan Joko Tingkir akhirnya meresmikan negara namanya Pajang dan menyatakan dengan resmi agama saya adalah manunggaling kawula Gusti. Jadi sejak itulah agama Abangan dijadikan agama resmi kerajaan. Sejak itulah dan sampai sekarang baik Jogja maupun Solo masih mempertahankan manunggaling kawula Gusti wahdatul wujud. Nah, inilah yang akan dipertahankan menjadi agama Nusantara. Oh, itu loh Pak. Makanya jas merah, jangan melupakan sejarah. Sebetulnya hadirin sekalian hal-hal gini sudah lama. Dan sejak itulah hadirin sekalian terjadi pergulakan antara Putih dengan Abaah. Bahkan wali-wali dari Arab ajarannya sudah mulai tergeser, tergerus jauh. Dan bahkan ada suatu guliran untuk anti wali Arab. Dengan menggulirkan, jangan tergantung kultus sama wali Arab. Wali Arab itu cemen, wali lokal nggak kalah hebatnya. Untuk menunjukkan kehebatan, dibikinlah karomah yang hebat yang saya ceritakan tadi malam. Sehingga masya Allah, coba bayangkan Sunan Giri ketika diserang kerajaan Mojopahit dengan pasukan yang ratusan ribu, karena tidak ada pasukan santrinya pada tidur, kalam pulpen yang sedang digunakan untuk menulis dilempar jadi pusaka kolomunyeng. Munyeng nubrukin ini pasukan Mojopahit, ketotok itu mati, Masya Allah. Waduh. Kalah itu Rasulullah yang ketika mau perang Badar aja menangis, istighosah dan melakukan pakai baju perang. Ini tinggal ngelempar kolomunyeng. Subhanallah, hebat wali Jawa itu. Ya. Yang tidak kalah pentingnya hadirin sekalian, yang tidak kalah hebatnya Masya Allah, bagaimana sekarang ini Sunan Bonang bisa menyulap buah aren jadi emas. Ya, hebat. Apalagi ketika saat dia berdakwah, Sunan Ampel direcokin sama lembu peteng. Lembu peteng mau nusuk itu nggak bisa bergerak begini. Itu kan gitu. Sampai dia minta maaf baru bisa bergerak. Lu enak banget gitu ya. Dari sini hadirin sekalian distorsi pemalsuan, sehingga kita itu tidak tahu secara persis bagaimana dakwah wali. Nggak mungkin Pak, nggak susah. Sehingga perjuangan yang banjir darah keringat terhapus dengan cita horor. Dan perjuangan lapangan yang begitu bersiku. Coba aja antum sekarang ngadepin orang yang sudah muslim aja susah, apalagi Hindu Buddha. Hilang semua ditelan dengan film horor. Yang tadi bisa Masya Allah lempar. Bahkan ketika saat perang, Sunan Bonang dengan gampangnya mengkipaskan sorban, keluar tikus ribuan. Ya bahkan ratusan, bahkan jutaan nyerang pasukan Mojopahit, digigitin itu langsung jempalik semuanya. Coba bayangkan, subhanallah. Itu anehnya Pak, antum kalau baca sejarah mereka, kenapa wali Arab tidak begitu banyak karomahnya? Ini sudah kita cium bau antipati wali Arab.
Dai-dai Arab yang sudah mulai distorsi, bahkan sejak Manunggaling Kawula Gusti menjadi resmi, Pajang menobatkan menjadi agama resmi, Hadiwijoyo anti orang Arab, anti wali Arab, anti ke Arab-Araban. Enggak jauh kan seperti sekarang antum lihat, apa aja dari Arab ditolak, bau Arab ditolak, dikit-dikit Arab enggak benar, Arab enggak benar. Yang benar siapa? Joyoboyo. Kalau enggak gitu tadi Prawoto, kalau enggak gitu minimal Joko Tingkir. Nah, kemudian hadirin sekalian, karena jasanya Ki Pamanahan, maka dikasih tanah sebengkok. Semua daerah Pleret dikasihkan gede apa itu namanya, gede-gede, kota gede, sampai Pleret dikasihkan ke Pamanahan. Jasanya karena bisa membunuh Haryo Penangsang. Nah, pada saat itulah untuk mengakrabkan persaudaraan anaknya Ki Pamanahan dinikahkan dengan anaknya Hadiwijoyo, yang akhirnya senjata makan tuan. Dia awalnya diangkat hanya menjadi bupati di daerah di kota gede, akhirnya mengalahkan Pajang, dan pada akhirnya mengalahkan Sinar Pajang, redup. Dan bahkan ketika saat itu Pajang meninggal dunia dan berusaha untuk mengangkat penggantinya, dilawan habis-habisan oleh anaknya Ki Pamanahan yang tidak lain adalah Senopati. Sejak itulah muncul kerajaan di Jogja. Senopati pun julukannya sangat gagah sekali. Senopati ing Ngalugo, Mas Ngabaing Loring Pasar, Senopati ing Ngalugo Sayyidin Panetep Panotogomo. Itu julukannya. Jadi Mas Ngabaing Loring Pasar, berarti menguasai semua lor pasar itu, kekayaannya dia. Senopati ing Ngalugo, yaitu panglima perang yang gagah berani. Tapi anehnya kemana-mana bawa jarit, pakai jarit. Perangi piye kan gitu. Nah, itu kan lucu, orang Jawa itu pusakanya cilik-cilik, ini nusuk gimana? Beda dengan Rasulullah segini kan. Itu lihat pusakanya, senjatanya orang Jawa sama ini. Itu. Wah, ini aja ngalai bom atom mas, dilempar itu. Ini Masya Allah. Nah, sejak itulah Senopati ing Ngalugo berkuasa. Akhirnya digantikan oleh anaknya Amangkurat I, Amangkurat II, yang dia itu adalah sangat sadis, membunuh ribuan ulama, kemudian agak menggeliat dan mulai netral dan jaya berkibar pada saat Sultan Agung yang namanya adalah Raden Mas Jatmiko menjadi Raja Sultan Agung dan melakukan perlawanan penjajah, termasuk menghabisi Portugis, menghabisi Belanda. Namun kejayaannya tidak lama, ya. Dia itu memang tegas. Kenapa? Dia salah istihad. Karena pasukannya kalah perang, panglimanya dibunuhi semuanya. Akhirnya kehabisan kader, ya. Dan dia itu pecinta rokok. Sehari itu puluhan batang dihisap. Bahkan upacara kenegaraan pun nggak bisa lepas dari rokok. Sampai ada pegawai khusus yang nyumet itu, nggak mau upat. Itu. Jadi ada pegawai khusus untuk nyalain rokok. Kalau mati ada yang nyalain sendiri. Itu sampai duta besar dari Belanda itu terheran-heran dengan dia itu seneng rokoknya. Di rokok sampai terjadi cerita horor juga, ya. Kenapa? Asal usulnya ada rokok Roro Mendut. Enggak saya ceritakan nanti. Ya, itu Roro Mendut itu cerita khusus zaman Sultan Agung. Oke. Kita sekarang masuk ke rukun Islam, rukun imannya jaringan Islam liberal, jaringan Islam Nusantara, yaitu JIN, ya, jaringan Islam liberal kan JIL. Nah ini JIN, modul lebih sulit lagi dipegang kan gitu. Hadirin sekalian, kita sudah yakin seyakin-yakinnya bahwa Islam Nusantara ini alurnya dari sana. Ingin mempertahankan jiwa Manunggaling Kawula Gusti yang dipertahankan walaupun hegemoni kekuasaan terjadi berbagai macam ini, tetap agama Mataram Islam adalah agama Manunggaling Kawula Gusti. Ya, sampai pecah menjadi 4, maaf Pak ya. Kerajaan Mataram Islam itu pecah menjadi 4 dan berkuasa kurang lebih 355 tahun itu tidak pernah berdaulat karena
gesekan dan tengkar antar saudara, apalagi dimainkan oleh Belanda, diadu oleh Belanda, sampai akhirnya Pangeran Diponegoro itu ngambek, nggak mau jadi pangeran, nggak mau jadi raja karena kecewa. Mereka melakukan kerjasama dan mereka melakukan kong kali kong dengan Belanda, menghancurkan rakyatnya sendiri. Akhirnya pada saat itu terpaksa kerajaan Mataram dipimpin oleh raja umurnya 2 tahun, nggak punya kader. Apalagi Pangeran Diponegoro itu membuat basis yang ingin mendirikan suatu kerajaan yang sistemnya lebih Islami dan membasiskan kekuatannya di Gua Selarong, tapi akhirnya ditangkap. Kiai Mojo juga ditangkap, yang lebih Islami, yang lebih sunnah, dibuang ke daerah Minahasa. Makanya di sana banyak ada di tengah Kristen ada komunitas yang masih Muslim dan bahkan semua Muslim, karena dulu Islamisasi yang dilakukan oleh Kiai Mojo. Kalau antum lihat fotonya itu jenggotnya panjang, sunnah. Karena Diponegoro itu juga sudah mulai sunnah, cuman pembelajarannya dia kurang dalam karena sibuk dengan peperangan dengan Belanda. Makanya pada saat zaman itu muncul sebetulnya pahlawan yang ingin menegakkan Islam, syariat Islam di Indonesia. Yang pertama di Sumatera Kiai Imam Bonjol, yang murid paling getolnya adalah Tuan Kurau yang dari daerah Sibulga yaitu Medan. Memang dia itu keras, Pak. Ya biasa watak orang Batak itu nampak kental sekali. Dia itu Masya Allah serangan pembelaan terhadap Islam sampai yang mendalangin orang-orang yang melakukan adu ayam judi dihabisin sama beliau. Itu yang akhirnya menjadi suatu menjadi stigma terus bahwa keras-keras ini ya Tuan Kurau. Bahkan ketika dia dakwah ke Sibulga, ke Medan, Masya Allah pengaruhnya sangat dahsyat. Bahkan sampai sekarang banyak orang-orang Batak, beberapa etnisnya itu Islamnya kokoh kekar karena berkat dakwahnya Tuan Kurau yang terpengaruh dengan dakwahnya Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, yang diantara mereka ada yang pernah haji ya, diantaranya Tuanku Miskin, terus beberapa temannya sampai dikatakan macan nan selapan. Di antara mereka sempat mengkaji serius kitab Tauhid karya Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Makanya ini menjadi musuh utama Islam Nusantara. Itu. Makanya hadirin sekalian, ketidaksukaan keraton terhadap Pangeran Diponegoro dan juga murid-muridnya termasuk Kiai Mojo karena keinginan dia untuk membasmi berbagai macam penyimpangan Islam di kerajaan. Yang keduanya kerjasama kemunafikan dan menjual negara. Ketiganya dia ingin terus eksis menegakkan dinul Islam. Itu. Nah hadirin sekalian, maaf. Yang pertama, Islam Nusantara mendasarkan teologinya ya, rukun iman yang pertama. Semua orang-orang yang mengikuti jaringan Islam liberal ini Nusantara yang melahirkan, yang medani 3 Pak. Hasil cinta segitiga mut'ah sementara antara liberalisme, kejawen sama Syiah. Makanya sejak awal isu munculnya Islam Nusantara, saya yakin seyakin-yakinnya di balik itu, di belakang itu tidak lain adalah kelompok kejawen, Islam liberal dan Syiah. Mereka selingkuh untuk kawin sementara, untuk nikah mut'ah, sampai nanti anak yang diinginkan yaitu Islam Nusantara lahir. Dan nanti kalau sudah lahir, yakin masing-masing punya misi sendiri. Ya namanya aja nikah mut'ah kan, yang penting senang seminggu kan. Ya nanti soal terjadi apalah nomor sekian, yang penting yuk kita mut'ah. Yang penting kalau syukur-syukur punya anak, anaknya namanya Nusantara Islam. Nah di sekalian, prinsip yang dia bangun Islam Nusantara nomor 1 adalah umat Islam. Yang mana ini sih? Umat beragama mesti bisa menerima dengan ikhlas adanya perbedaan antara mereka, karena perbedaan itu merupakan bagian dari rencana Tuhan. Ini rukun iman yang pertama.
Jadi hadirin sekalian, dia itu nampak membawa banyak akidah sesat. Yang pertama Jabriyah. Udahlah, sesat biarin aja, maling biarin aja, kan itu kehendak Tuhan. Lah ya kan Pak? Ini Jabriyah tulen. Nanti ada orang sekarang pilih agama Nasrani, ya silahkan, itu kan kehendak Tuhan Mas. Pilih sekarang gak beragama, ya lumayan, kehendak Tuhan. Bahkan ketika saya seminar dengan mereka, dengan tegasnya mengatakan, kita alhamdulillah akrab dengan semua kelompok, termasuk teman-teman kita ateisme. Dan kita juga, padahal muslim, dia ngaku muslim ketika itu. Kita juga alhamdulillah sudah bisa menjadikan di antara mereka beragama. Dan alhamdulillah saya sudah berhasil untuk mengkristenkan. Dan ada yang milih agama Hindu, ya lumayanlah daripada nggak beragama. Kan kurang ajar itu Pak. Subhanallah. Ya, itu kayaknya ingin ngeledek saya. Alhamdulillah saya nggak terpancing karena saya bukan ikan pari, enak aja dipancing-pancing. Ya, itu. Subhanallah, acara itu Pak asalnya nggak ada musik, tiba-tiba ada musik live. Itu subhanallah. Padahal si panitianya, Ustadz ini nggak ada panitia, terserah Ustadz nanti ketika nyanyi tinggal di mana, udah terserah kan gitu. Aduh ini pasti nih karena saya ada Wahabi nih, ayo dihancurin nih, ayo diusir biar keluar dari sini. Ya itu diusir pakai yasinan aja, ngajir kok setan Wahabi katanya. Iya, kalau mereka ngeledek kita, gampang tuh ngusir setan Wahabi dari masjid. Bacain aja Yasin, ngajir tuh minggat. Nah, itu. Kenapa kita harus ikhlas menerima perbedaan agama? Kita biarkan Yahudi, biarkan Nasrani, Buddha, Hindu, orang keluar masuk agama biarkan. Karena itu semua bagian daripada rencana Tuhan. Udah, takdir, qadarullah wa ma syaa fa'al. Mas, sampean kok judi? Ya udahlah, takdir Allah Mas. Saya kalau nggak ditakdirkan Allah juga nggak judi. Loh, Mas sampean kok zina? Iya Mas. Ya kan ini juga takdir Allah, lumayan buat ngobatin pusing. Loh, semua begitu. Ujung-ujungnya apa ini? Kalau sekarang rukun iman yang pertama mereka adalah semua perbedaan itu rencana Tuhan. Semua orang milih agama itu rencana Tuhan, biarin. Astagfirullah. Terus kemudian kita akan mengakui semua agama benar, liberal di dalamnya. Kemudian yang tidak kalah pentingnya diri sekalian, di situ nanti dibikin orang tidak setia kepada agamanya. Oh boleh pindah-pindah sono sini, mana mungkin ada akidah, keyakinan, pembelaan, wala wal bara, nggak perlu. Oh kita juga besok boleh Kristen, besok boleh Yahudi, besok boleh Katolik, besok Dharma Gandul. Ya udah, terserah. Mau ikutin aliran mana aja, ada Pangestu, Broto Kesewo, ada Subut, ada Sumarah, terserah, milih mana aja. Itu alasannya satu aja, yang penting jangan mengganggu Kamtibmas. Subhanallah. Rukun iman yang kedua, tidak boleh ada intimidasi dan pemaksaan dalam urusan agama dan keyakinan. Okelah, kita terima rukun iman mereka. Memang betul Islam ketika memberikan kemerdekaan beragama, maknanya satu, memberikan kebebasan orang lain untuk meyakini agamanya. Kemudian yang kedua, dia juga bebas untuk mengekspresikan simbol-simbol agamanya. Yang pincang, kenapa toleran hanya untuk mereka, bukan untuk kita? Mana ada toleran sekarang di Aceh? Mana ada toleran sekarang di Lombok? Mana sekarang ada toleran untuk mereka-mereka yang menciarkan agama di Eropa, di Amerika? Mana ada toleran di Myanmar? Mana sekarang ada toleran di Eropa, Andalusia? Enggak ada. Ini yang kita sayangkan. Toleran berat sebelah, ya, toleran berat sebelah. Tidak untuk kita, tapi untuk mereka. Apa yang boleh buat mereka bukan boleh buat kita.
Itu yang kita sayangkan. Sehingga saya tegaskan toleran yang intoleran. Ini hadirin sekalian, kita tidak ingkari bahwa prinsip kita di dalam berdakwah nomor satu adalah memberikan orang lain untuk memilih agama. Karena la ikraha fiddin, faman syaa falyu'min faman syaa falyakfur. Tugas kita hanya menjelaskan resiko benar ini loh, resiko sesat ini. Resiko tauhid, resiko kufur, syirik ada. Karena orang tidak akan bakal ikut sadar kalau kita paksa, apalagi kita gebukin. Yang ada adalah kita ketok kesadarannya dengan persuasif, argumentatif dan dialogis. Nah, hadirin sekalian, yang terjadi, mereka bisa membela Ahmadiyah, mereka juga bisa membela Syiah, mereka juga bisa membela agama-agama yang dinyatakan minor. Coba bayangkan hadirin sekalian, paguyuban Pasundan aja dibela. Kemarin muncul santer itu. Padahal itu abangan yang paling abang. Ketika diajak masuk Islam, apa ngomongnya dia? Orang Sunda mah sudah masuk Islam sebelum Islam. Itu dalam bahasa Sundanya, orang Sunda sama meh Muslim, gius Muslim sama meh Muslim, sama meh Islam. Jadi orang Sunda itu sudah Muslim sebelum Islam masuk. Dia argumentasinya, lihat, semuanya sudah api enak, nggak usah masuk Islam. Sunda itu sudah Muslim sebelum masuk Islam, sebelum datangnya Islam. Yang dengan ungkapan Sundanya di antara tokohnya mengatakan, orang-orang Sunda kuis Islam sama meh Islam. Itu kira-kira begitu, nggak tahu salah atau benar nih omongan gue. Gue bukan orang Sunda, ya. Nah, hadirin sekalian, yang terjadi apa? Yang terjadi adalah Islam pembelaan hak asasi yang abal-abal. Kalau kita tidak, kita berikan kemerdekaan, kita bersikap objektif, kita bersikap toleran, kita bersikap adil, ya. Yang tidak kalah pentingnya adalah kita tepati perjanjian, kita dakwai billati hiya ahsan. Itu kita, alhamdulillah. Sementara tidak ada di dalam mereka. Nomor 3, rukun iman yang ketiga menurut jaringan Islam Nusantara, yaitu jin. Umat beragama tidak boleh menghina satu sama lain karena perbedaan sistem keyakinan yang dimilikinya. Oke, kita berikan makna positif, walaupun tafsirnya mereka nggak maksudnya itu. Tafsirnya mereka bukan berarti kita berikan mereka kebebasan untuk beragama sambil kita dakwai. Maksudnya mereka, orang berkeyakinan apapun jangan didakwai, jangan diajak-ajak, jangan disesat-sesatkan, jangan disalah-salahkan. Beda kan, Pak? Oke, kita terima, la ikraha fiddin, faman syaa falyu'min faman syaa falyakfur. Tapi Pak, kita kan harus ada proses, wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr toh. Kita harus ajak mereka, kita harus jelaskan itu enggak benar. Tapi enggak, mereka biarkan. Bahkan nanti ketika kita mencoba untuk menjelaskan ini kufur, ini syirik, ini bid'ah, ini wah, ini sudah enggak toleran ini. Ini enggak toleran, ini harus dibasmi ini orang kelompok ini. Ini rukun iman yang ketiga. Yang keempat, karena dalam hal sesat menyesatkan pada akhirnya Tuhan yang paling tahu, maka sebaiknya urusan ini diserahkan saja kepada Tuhan yang akan memutuskan. Barangkali tuduhan atau klaim dari satu kelompok bahwa kelompoknya lah yang benar, sementara yang lain sesat, mungkin tidak bisa dihilangkan sama sekali dari wacana keagamaan. Namun setidaknya wacana ini tidak boleh digunakan untuk menghilangkan hak kelompok lain untuk menjalankan ibadah, mengekspresikan keyakinan agama, sebab kebebasan itu dilindungi oleh konstitusi. Wah, ini Pak, ini subhat paling berat. Loh, sekarang
Dalam hal sesat menyesatkan yang paling tahu Tuhan. Udah deh, biarin aja. Mungkin saja nanti yang kita sesatkan gak sesat menurut Allah. Ya malah yang kita benarkan sesat menurut Allah. Oh, Masya Allah. Sehingga hadirin sekalian, kesesatan itu gak ada standarnya. Karena itu nanti baru kita ketahui setelah kiamat, kita di mahsyar mau dihisap Allah. Nah baru kita belajar sesat sama benar. Oh gitu Mbak, nanti tabligh di mahsyar ya. Daurah di depan timbangan. Subhanallah. Pak, kalau yang dimaksudkan memvonis pasti surga neraka, itu memang milik Allah. Tapi hak Allah yang sudah diberikan kepada ulama, pertama Nabi, kemudian ulama, untuk menjelaskan mana yang benar, mana yang sesat, clear sudah. Itu lewat Quran Sunnah yang harus kita ketahui. Bukankah Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa idza ja'ahum amrun minal amni awil khaufi adza'u bih. Kalau seandainya datang kepada mereka urusan perkara dalam keadaan aman dan perang, bawaannya biasanya orang-orang awam itu gaduh. Walau radduhum ila rasul wa ila ulil amri minhum la'alimahu alladhina yastanbidunahu minhum. Kalau seandainya perkara mereka, urusan mereka yang mereka perselisihkan itu dikembalikan kepada Rasul ketika masih hidup, atau kepada ulil amri dalam masalah agama adalah ulama, maka dia akan mendapatkan jawaban dari urusan yang mereka hadapin, mana yang hak, mana yang batil. Oleh karena itu hadirin sekalian, Allah di dalam menyerahkan hak untuk menjelaskan, bukan hak memvonis loh. Hak menjelaskan kepada Rasul dan ulama sesat dan benar itu ada standarnya. Standar pertama statis, yaitu Quran Sunnah. Dinamis, yaitu ijtihad. Siapa? Ulil amri. Yang kita persoalkan di sini bukan memvonis, tetapi menjelaskan. Ulama punya hak, para nabi punya hak untuk menjelaskan kebenaran dan kebatilan. Para pengikut Rasul Nabi di antara para ulama ujung tombaknya punya hak untuk menjelaskan Al-Quran dan Sunnah, mana yang hak, mana yang benar, mana tauhid, mana syirik, mana iman, mana kufur, mana sunnah, mana bid'ah, mana taat, mana maksiat. Sekarang maksudnya kamu apa? Kalau yang Anda maksudkan hak vonis, memang betul. Hasil akhir semua adalah Allah. Tapi hak untuk menjelaskan, bukankah Allah mengatakan idza ja'al haq wa zaqal batil? Bukankah Allah mengatakan innad dina indallahil Islam? Bukankah Rasulullah mengatakan walladzi nafsu Muhammadin biyadihi la yasma'u bi ahadun min hadhil ummah yahudiyyun wala nasraniyyun summa yamutu wa lam yu'min billadzi ursiltu bihi illa kana min ashabin nar. Demi zat yang jiwaku ada di tangannya, tidaklah ada orang yang mendengar risalahku, Yahudi maupun Nasrani, kemudian meninggal tidak beriman terhadap apa yang aku bawa, melainkan meninggal di atas atau menjadi penghuni ashabun nar. Jelas kok. Ya. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dijulukin wa ma alaina illal balaghul mubin, menjelaskan. Makanya Imam Az-Zuhri menegaskan minallahi ar-risalah, datang dari Allah risalah, wa 'alar rasulil balagh, Rasul tugasnya menyampaikan, wa 'alaina taslim, tugas kita adalah menerima dengan patuh. Clear? Apa yang antum maksud? Maknanya udahlah serahkan kepada Allah aja, kita nggak usah kenal, nggak usah belajar, nggak usah baca Quran, nggak usah memvonis orang, biarin sesat, biarin murtad, biarin gendeng gitu. Waduh, kalau begini hancur dunia Pak, hancur. Selanjutnya rukun iman yang keberapa? Kita percepat karena mau habis, dan kalau memang nggak ada waktu ya nggak ada tanya jawab. Kelima, tentang urusan keselamatan di akhirat atau surga juga hendaknya tidak dijadikan pertentangan yang sengit di antara umat beragama, karena sebagaimana urusan sesat menyesatkan, urusan surga dan neraka juga pada akhirnya merupakan hak prerogatif Allah, hak prerogatif Tuhan. Ya.
Dengan demikian, hadirin sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, seperti itu. Artinya, udahlah, jangan sekarang ini jelasin ini surga ini neraka. Yang paling tahu Allah, pada akhirnya hak prerogatif Allah. Jangan mengatakan siapa yang begini-begini surga, siapa yang begini-begini neraka. Enggak boleh gitu. Enggak boleh. Hadirin sekalian, siapa yang sekarang beragama Islam dengan baik, Allah akan janjikan surga. Siapa yang melawan Allah dan yang Rasulnya akan diancam neraka. Enggak boleh. Itu hak prerogatif Allah. Bahaya rukun iman mereka. Yang kelima, ya, Masya Allah, ini Islam Nusantara, Pak. Antum mau terima nggak mau terima, ini sekarang kenyataan Islam Nusantara, Islamnya Joko Tingkir. Itu. Nah, rukun iman yang keenam. Loh, kalau sekarang Pak, wong isinya dakwah itu kan memotivasi orang, mengancam orang, Pak, ya kan? Ya, tugasnya Nabi itu basyiron wa nadhira. Basyir, memberikan kabar gembira tentang surga, wa nadhira, memberikan kabar gembira tentang kabar susah, ancaman neraka. Dan itu isinya, siapa yang melakukan, siapa yang sholat 5 waktu dengan tertib, Allah akan berikan balasan surga. Tapi siapa yang meninggalkan sholat, maka akan diancam oleh neraka, keluar dari Islam. Itu sudah gak ada lagi, Pak. Kalaupun kita bahas, mas, itu mah fikih klasik. Fikih klasik. Yang fikih modern apa? Yaitu orang sholat gak sholat boleh. Nah, itu fikih modern. Orang sekarang nikah perempuan sama perempuan, nikah modern. Laki sama laki untuk nikah boleh, modern. Jilbab tidak harus menutup aurat gede, itu mah Arab. Yang penting pakaian kepatutan. Kalau sekarang pakai pakaian segini tok karena mau ke pasar, patut, ya udah silakan. Ya seneng penjual sayur no kan gitu. Ya patut kok. Ya patut nggak Mas? Ya patut, saya seneng banget Mas kalau begini. Ya iya patut. Motomu jelalatan kok, itu kan gitu. Ya patut, ya kan gitu, patut. Itu. Sampai nanti kalau ada orang cuman pakai koteka, loh, kan pakaian kepatutan. Menurut daerah itu kan patut. Berarti apa itu, Pak? Jilbab, Masya Allah. Jilbab endi itu kan gitu. Aneh. Ini mereka sangat berbahaya, Pak. Kelupas Islam seperti yang dikatakan oleh Imam Al-Ghazali, mereka keluar Islam seperti keluarnya rambut yang diserabut dari adonan roti nggak berasa. Allahu Akbar. Di dalam kitabnya Al-Batiniyah, ya, Imam Al-Ghazali mengatakan seperti itu. Yang keenam, semua umat beragama hendaknya sama-sama menjunjung tinggi nilai kemanusiaan universal. Karena semua manusia pada dasarnya sama sebagai anak Adam yang dimuliakan Allah. Nah, maknanya bukan sekarang ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Enggak, Pak. Maksudnya jangan sekarang mengkafir-kafirkan non-muslim. Biarin, manusia kok. Allah aja memuliakan anjing, masa dia manusia nggak kita muliakan? Larinya ke sono. Sehingga ketika saat ada orang yang sekarang ini menjelaskan kesesatan non muslim, agama ini, wah ini nggak menghormati manusia ini. Kalau ada orang meninggal nggak ditengok, nggak dikubur secara normal karena non muslim, diperlakukan tidak sopan, wah ini nggak menghormati manusia ini. Ya, dan seterusnya, Pak. Jadi akhirnya isinya semua bentuk embel-embel wala wal bara. Kita harus benci total kepada non muslim, mencintai total kepada muslim, wala wal bara nggak ada. Yang ada semua manusia itu mulia, semua manusia itu baik, semua manusia itu harus kita hargai, termasuk manusianya, keyakinannya. Wallahu a'lam bishawab. Inilah hadirin sekalian hal-hal yang memang Masya Allah membuat hati kita pilu,
dan perasaan kita merinding, dan konsep-konsep yang mereka angkat sangat berbahaya. Nah, di sini ada satu prinsip yang mereka ini kan ya. Pertama, terkait dengan konsep perlindungan agama dalam syariat. Konsep ini sejatinya dimaksudkan untuk melindungi seseorang untuk melaksanakan keyakinan dan kewajiban agama yang menjadikan pilihan mereka. Di dalam Al-Quran terdapat jaminan bahwa tidak ada paksaan dalam agama. Ya memang betul. Terus mereka mengatakan terkait konsep amar ma'ruf nahi mungkar diambil dari hadis man ra'a minkum mungkaron, itu tidak mutlak-mutlakan. Ya, kata mereka malah ada di antara kelompok Islam yang menjadi fal yughayyirhu, bukan fal yughayyiru, fal yudammirhu, hendaknya dihancurkan. Ketiga, terkait dengan konsep nasakh mansukh, konsep ini berasal dari asumsi ayat-ayat yang terdapat dalam Al-Quran saling kontradiksi. Anehnya yang dimansukh adalah nas-nas yang toleran, yang dipertahankan nas radikal, kata mereka. Keempat, lemahnya penegakan hukum di Indonesia. Penelitian dilakukan oleh Pusat Studi Agama dan tentang bagaimana cara polisi menangani konflik keagamaan dan yang lainnya. Dituduh, lagi-lagi yang dituduh tidak toleran adalah kita. Adanya kelemahan pendidikan di kalangan muslim. Penyebab utama intoleran dan fundamentalis di Indonesia adalah lemahnya pendidikan sebagai akibat kemiskinan sehingga agama dipahami secara dangkal. Harus diakui bahwa kekerasan agama di banyak kasus sering terkait dengan konflik atau kepentingan politik yang berakar adanya perasaan diperlakukan secara tidak adil. Beberapa pihak menggunakan agama sebagai simbol atau sebagai komoditas politik untuk mendapatkan kekuasaan dan untuk menuntut keadilan. Dan memang betul, bahkan kata Kunto Wijoyo setelah muncul banyaknya partai-partai itu menjadikan sebagai jargon untuk cari suara. Membela Islam kultur, membela Islam abangan ini dalam konteks untuk mencari simpatisan. Nah ini ancur-ancuran sudah. Nah saya akhiri begini Pak. Minum dulu biar semangat. Akhirnya PR umat ini semakin besar. Akhirnya dakwah ini tidak boleh di dalam tempurung kata apa? Kata dalam tempurung. Terkungkung hanya jamaah, kita nggak melek luar. Bahkan ada di antara ikhwan yang lebih picik lagi, bukan ibarat kata di dalam tempurung Pak, bahkan lebih picik sempit seperti kata di dalam kaos kaki. Bikin kaget orang jumbul-jumbul, tapi sempit banget. Wih, apa maksud itu? Ternyata kata. Itu ada. Hari gini masih sibuk tahdir-tahdiran yang ditakdir ustadz-ustadz kita. Hari gini kita masih bertikai dalam hal-hal yang Masya Allah di antara kita yang bisa kita lakukan dengan cara komunikasi. Dan maaf, kita itu gampang crash, gampang ikutin nafsu, gampang terjadi pecah. Sementara kekuatan batil semakin mengakar mengokoh. Lalu yang selanjutnya hadirin sekalian, saya ingin pesankan bahwa di antara yang mereka rekomendasikan ke pemerintah, antum baca, kelompok jaringan Islam Nusantara ini hanya bocoran aja, ya. Antum jangan disampaikan kemana-mana, ya. Antum dengerin sendiri, ya. Rekomendasinya, kebijakan yang harus ditempuh adalah dengan memperkuat regulasi dan institusi yang menjamin terhadap semua aspirasi ekspresi keagamaan yang dilakukan secara damai, toleran tanpa kekerasan. Negara atau pemerintah tidak boleh memihak bila terjadi konflik yang bernuansa agama, sektarian konflik. Sebagaimana negara dan pemerintah juga tidak boleh ikut campur dalam menilai kesesatan sebuah aliran keagamaan. Oh Pak, enak Pak, mereka ngomongnya enak. Kalau lagi dia yang kena, MUI gak usah ikut-ikutan. Ngapain MUI memvonis nasib surga neraka orang itu? Emang MUI itu tempat onderdil surga? Gitu. Masya Allah. Jadi MUI itu dituduh jualan onderdil surga. Kalau mau masuk surga kurang lengkap, datang ke MUI, minta sono, beli.
barangkali pembernya yang kurang, barangkali kursinya coknya yang kurang, no beli. Cok surga ada di MUI. Melakukan penegakan hukum terutama terhadap kelompok yang menggunakan agama untuk melakukan tindak kekerasan serta kelompok yang main hakim sendiri. Polisi atau penegak hukum harus bersikap tegas dalam menindak kelompok yang melakukan pelanggaran pidana di Indonesia meskipun mereka membawa simbol atau penggunaan jargon agama. Loh, katanya pemerintah nggak usah ikut-ikutan. Aneh, udah biarin aja. Gitu. Nanti dia ngeyel. Ini masalah pidananya, Pak. Itu. Strategi yang bisa dilakukan adalah dengan mentransformasikan nilai-nilai harmoni agama dan budaya. Bahkan mereka itu mengumpamakan mana yang lebih besar, agama atau budaya. Bahwa mereka mengumpamakan budaya agama itu seperti mata uang, gak bisa dipisahkan. Padahal gak bisa. Agama produk Allah, wahyu. Budaya produk manusia, bagaimana bisa disatukan? Ya, gak bisa. Sekarang hadirin sekalian, yang lebih lucu lagi, ya, mereka mengatakan peradaban dan budaya itu adalah milik semua manusia, bukan hanya Nabi Muhammad. Bahkan Nabi Muhammad dalam pembentukan budaya peradaban itu hanya fungsinya seperti batu. Itu Pak, hadis ini diplesetin. Jadi kan Rasulullah SAW kan Masya Allah mengamati suatu bangunan yang dibuat oleh nabi-nabi, kemudian tinggal satu bata. Rasulullah mengatakan, ana tilkal labina, sayalah batu itu. Jadi Nabi Muhammad itu kecil. Padahal Pak, Rasul ini menjelaskan misi bukan fungsi. Apa itu misi? Misi para Rasul, para Nabi itu di dalam membangun Islam seperti membangun gedung. Semua telah melakukan, dari mulai Nabi Nuh, Nabi ini, sampai insinyur terakhir ibarat bangunan adalah Rasulullah SAW. Dan itu sudah tuntas. Cuma wewenang Pak, kalau saya tanya kepada antum semua, ketika ada gedung besar, kemudian dibangun oleh banyak insinyur, yang dimintai bertanggung jawab oleh pemilik gedung siapa? Insinyur awal, tengah atau terakhir? Terakhir. Nabi Muhammad lah yang berhak untuk mengejawantahkan inna dina indallahil Islam. Maka tidak salah kalau orang Islam menegaskan wa may yabtaghi ghairal islami dinan falan yuqbala min fa huwa fil akhirati minal khasirin. Kalau seandainya ada orang mencari agama selain Islam, Allah tidak terima dan akhirat tergolong orang-orang rugi. Kenapa? Karena semuanya insinyur, misinya sudah diambil oleh nabi berikutnya, akhirnya berselit kontrak terakhir yang legal adalah Nabi Muhammad. Ketika kita sekarang sebagai pemilik gedung minta pertanggungjawaban kemana? Sebagai fungsi, Islam semua milik Rasulullah. Sebagai misi, memang bergantian estafet. Sejak Nabi Nuh, kemudian diganti Nabi Yunus, Nabi Soleh, Nabi Hud, kemudian berikutnya akhirnya Nabi Musa, Nabi Isa, Nabi Yahya, Nabi Zakaria, sampai semua terakhir Rasulullah dinubatkan oleh Allah di dalam surat Al-Ahzab, ma kana Muhammadun aba ahadim mir rijalikum walakin Rasulullah wa khataman nabiyyin, sebagai penutup para nabi, sebagai pengakhir, penasakh. Dan Rasulullah SAW juga mengatakan, ya, la nabiyya ba'di, tidak ada nabi setelahku. Clear. Sekarang kalau memang begitu Pak, dia enggak konsisten, melarang pemerintah untuk ikut campur dalam masalah urusan konflik agama, dia nyuruh-nyuruh. Siapa yang disuruh? Ntar dulu, dengerin selanjutnya. Ya. Oleh karena itu semua kementerian terkait, khususnya Kementerian Agama, Kementerian Budaya, Pendidikan Dasar dan Menengah harus bisa bekerja sama, saling erat dan saling mendukung. Oke. Untuk apa? Nomor 4, upaya yang bisa dilakukan adalah dengan memperkuat dan melindungi kampung-kampung adat dan budaya sepanjang ekspresi agama dan budaya yang diperlihatkan dilakukan secara damai, toleran dan tanpa kekerasan. Yang kelima, kepada
Kementerian Agama hendaknya terus-menerus meninjau dan memperbaiki kurikulum pendidikan agama yang menumbuhkan kesadaran beragama dan juga bisa membangun toleransi kehidupan beragama di kalangan umat Islam. Pendidikan agama di sekolah harus bisa bersinergi dengan pendidikan kewarganegaraan yang bisa diarahkan pada pembangunan karakter bangsa. Pendidikan agama di sekolah umum juga hendaknya digabungkan dengan pendidikan budi pekerti atau akhlak yang diangkat dari nilai-nilai kearifan lokal, bukan nilai-nilai akhlakul karimah Islam. Kearifan lokal. Kalau hormat sama orang munduk-munduk, kalau lewat nderek langkung amit sewu, sekalian aja amit sejuta. Untuk itu dipandang perlu nomenklaturnya dirubah menjadi misalnya pendidikan agama dan budi pekerti untuk tingkat sekolah dasar, pendidikan agama dan kewarganegaraan untuk tingkat menengah, dan perbandingan agama untuk tingkat atas. Maknanya apa Pak? Pendidikan perbandingan agama, semua agama benar. Itu yang mereka targetkan. Dan sudah anak kita itu nanti keluar kayaknya jadi snuk orgonnya kalau sekolah terus itu. Nah, sayangnya saya katakan toleransi yang mereka gembor-gemborkan omong kosong. Hangus dengan rekomendasi berikut ini. Pemerintah melalui Kementerian Agama hendaknya terus-menerus mengawasi penyebaran paham salafi wahabi radikal, serta harus berusaha mencegah masuknya paham seperti ini ke lembaga-lembaga pendidikan agama, baik yang formal maupun yang non formal. Loh, kalau nanti begitu cabut izinnya Mas, jangan segan-segan cabut. Masya Allah, bahaya. Ini, loh katanya pemerintah nggak boleh ngurusin soal kelompok ini jelas. Yang pertama tabrakan, karena apa Pak? Itulah kefanatisan membuat kebutaan. Ya, katanya di dalam suatu asar bahwa orang fanatis itu cenderung buta sampai tidak paham apa yang ditulis baru saja. Kalau lupa yang tahun lalu wajar, apalagi tahun bahula. Ini baru ditulis nomor 1. Kebijakan yang harus ditempuh dengan memperkuat regulasi institusi yang menjamin terhadap semua ekspresi, semua ekspresi keagamaan yang dilakukan secara damai, toleran dan tanpa kekerasan. Siapa yang keras? Negara atau pemerintah tidak boleh memihak bila terjadi konflik yang bernuansa agama, dan juga tidak boleh ikut campur dalam menilai kesesatan sebuah aliran keagamaan. Oh, ini kok sudah diajak menilai bahwa salafi sesat. Nah, ini gimana loh? Aneh ini. Suatu hal yang sangat aneh bin ajaib, ya. Dan ciri-ciri aliran sesat yang mengikuti hawa nafsu itu Pak, teorinya itu kontradiktif dan saling mendistorsi antara yang dia sarankan dan dia nasihatkan. Yang terakhir, kepada perguruan tinggi, khususnya perguruan tinggi keagamaan, lembaga-lembaga penelitian pengembangan litbang di bawah Kementerian Agama dan Kementerian Kebudayaan hendaknya terus-menerus melakukan penelitian guna menemukan dan mengembangkan pola harmoni antar agama dan budaya yang diangkat dari kearifan lokal yang tersebar di seluruh Nusantara. Kearifan lokal itu budaya-budaya yang mereka anggap bagus. Contoh kalau di Jawa itu memayu hayuning bawono. Wah, itu berarti di sini merawat alam itu semakin indah. Dengan cara toto titi titis dajina tentrem. Nah, ini kearifan lokal Jawa. Toto berarti ditatah, toto titi dijalankan, titis tepat. Nah, jadinya tentrem. Untuk sikapnya harus bermental rame ing gawe, sepi ing pamrih. Itu kata orang Jawa ya. Ini saya kasih contoh kearifan lokal, nanti terserah untuk menilainya. Nah, kemudian orang Jawa juga punya kearifan lokal dan ini harus kita tiru. Mangan enggak mangan sing penting ngumpul. Mutar kabeh. Itu. Kalau ikut begini kelenger kita. Mangan enggak ngaman ngumpul enak banget. Ya, ngeluruk tanpa bolo, sugih tanpa bondo. Wah, keren banget orang Jawa. Tapi tukang demo ternyata. Ya. Dan masih banyak. Makanya ketika itu saya katakan Bapak,
menurut pakar Profesor Dr. Suwardi, ini pakar kejawen Indonesia yang ada di Jogja, mengatakan kearifan lokal ini adalah sangat problematik. Kearifan lokal maksudnya menurut etnis, di Indonesia ini hampir ada 300 etnis. Atau daerah yang mana? Lihat Sumatera dengan berbagai macam daerahnya aja punya kearifan lokal sendiri-sendiri. Belum Kalimantan, belum Jawa, belum lagi Bali, belum lagi Timur. Aneh. Kita hukumkan untuk seluruh Indonesia yang otomatis heterogen. Bagaimana kita akan menerapkan suatu homogen kepada heterogen? Enggak akan mungkin itu terjadi. Yang bisa adalah Islam. Kenapa kita memilih suatu yang sulit meninggalkan yang mudah? Pak, untuk mengatur menyatukan dengan Islam kan gampang sebetulnya. Tapi menyatukan dengan kearifan lokal, ada orang yang bisa terima semua. Orang Sumatera, mangan gak mangan sementing ngumpul mas, mau terima sampean? Itu mendingan balik nang Jawa ya mas, aja ngatur-ngatur kene kan gitu. Ngapain lo ngurusin saya? Itu man gak ngumpul itu kan sampean sono di Solo. Gak bisa. Itu ya. Dengan demikian hal-hal yang seperti ini harus kita sampaikan kepada antum semua supaya kita menjadi orang-orang yang ini bagus dan tetap istiqomah. Dan antum sudah punya gambaran sekilas Islam Nusantara seperti itu. Dan insya Allah nanti kita pertajam kalau sudah selesai, kira-kira 3 tahun lagi lah buku saya. Saya tulis sejak tahun 2000. Saya sudah mulai niat tahun 2006 Pak. Sampai sekarang belum selesai. Saking hebatnya. Gitu. Itu. Makanya doakan nanti kita bedah judulnya Fakta Baru tentang Wali Songo. Ya, nanti antum akan membaca terkaget-kaget. Banyak sejarah yang disembunyikan. Kita bongkar habis-habisan. Bongkar kebiasaan lama. Gitu, kan gitu. Demikian karena waktu yang membatasi kita, dan kita akhiri subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.